Bab 1596-1600. Bab 1596, Esensi Diki. Bangkit kembali. Xiao Xuan terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya, saat ini, aku hanya pecahan jiwa. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, saya bahkan tidak dapat dianggap sebagai fragmen jiwa. Jika bukan karena aspek unik dari makam surgawi, saya telah menghilang dari dunia ini. Adapun dihidupkan kembali, saya khawatir itu seharusnya tidak mungkin. Petik 2. Meskipun Xiao Yan sudah sedikit siap mental setelah mendengar ini, wajahnya tidak bisa tidak dipenuhi dengan kekecewaan. Kekuatan Xiao Xuan tidak kalah dengan Hun Tiandi. Jika dia bisa bertarung, bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan klan Hun. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Xiao Yan menghela nafas dan berbicara tanpa mau menyerah. Setidaknya aku tidak tahu apakah ada metode bagiku untuk dihidupkan kembali. Mungkin, elit legendaris Doudi bisa mencapai ini. Xiao Xuan tertawa dengan pikiran terbuka. Doudi. Xiao Yan tertawa pahit. Ini jelas telah mematahkan semua harapannya. Di mana seseorang dapat menemukan keberadaan ahli Doudi apapun. Jika memang ada, klan Hun tidak akan diizinkan untuk bertindak begitu arogan. Haha, jangan buang waktumu untuk orang sepertiku yang sudah mati. Xiao Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pemuda di depannya dan senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi semakin lembut. Dia berkata, kamu dapat memperoleh pencapaian seperti itu tanpa bergantung pada kekuatan garis keturunan apapun. Sejujurnya, saya sudah sangat senang dengan ini. Orang-orang dari klan Xiao saya pada akhirnya sedikit luar biasa. Petik 2. Klan Hun memiliki kemampuan klan Tunling. Ini agak melebihi harapan saya. Tidak terduga bahwa mereka telah menyembunyikan Nihility Devouring Flame. Namun, jika ini masalahnya, akhirnya ada penjelasan tentang klan kuno yang secara bertahap menurun yang tiba-tiba menghilang saat itu. Xiao Xuan memukul bibirnya dan berkata, mengingat kekuatan klan Hun saat ini, bahkan klan Gu akan kesulitan bertarung dengan mereka sendirian. Xiao Yan mengangguk pelan. Situasi saat ini benar-benar tidak baik untuk mereka. Klan Hun juga berhasil mendapatkan 7 dari Tusi Ancient God Jade. Potongan terakhir di tangan Anda. Selain itu, bagian ini harus digunakan untuk ditukar dengan ayahmu, yang ada di tangan klan Hun. Xiao Xuan bersandar di makam dan menatap Xiao Yan. Jika ini masalahnya, mereka kemungkinan akan dapat mengumpulkan semua batu giok kuno dan mereka akan mempelajari lokasi rumah dewa kuno Tusi dan membukanya. Apakah leluhur tahu apa sebenarnya yang ada di dalam rumah dewa kuno Tusi? Bisakah itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Doudi. Xiao Xuan dengan lembut menggumamkan nama ini, yang pernah menyebabkan dia menjadi sangat gigih dan pekerja keras. Dia dengan lembut berkata, menghitung waktu, kemungkinan tidak ada elit Doudi yang muncul di benua Douqi ini dalam 10.000 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Meskipun seorang elit Doudi juga dianggap sebagai ahli utama dunia selama zaman kuno, mereka memang ada saat itu. Namun, level itu sekarang hanya ada di legenda. Petik 2. Tidak mungkin untuk memeriksa apa yang telah terjadi pada zaman kuno. Tidak ada yang mengerti mengapa begitu sulit untuk berlatih ke kelas Doudi sekarang. Saat itu, saya telah mencoba untuk masuk ke tingkat ilusi ketika saya mencapai puncak kelas Douseng bintang 9 yang maju. Namun, saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Namun, saya juga telah membuat penemuan melalui kegagalan itu. Mata Xiao Xuan memiliki kilau yang berkelap-kelip di dalamnya. Oh, penemuan apa? Pikiran Xiao Yan menguatkan. Mengingat kekuatanku saat itu, sudah cukup bagiku untuk mencoba masuk ke kelas Doudi. Namun, setiap kali saya akan menembus lapisan penghalang itu, semacam perasaan kosong akan muncul dari dalam jiwa saya. Kekosongan ini membuat saya mengerti bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam proses membobol kelas Doudi. Hal ini sangat kritis. Jika seseorang bisa mendapatkannya, menerobos ke kelas Doudi bukan hanya kata-kata kosong. Xiao Xuan menekan bibirnya. Wajahnya sedikit keras. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia tiba-tiba mengingat Yellow Spring Demon Sein di dalam tablet batu di suku Piton Nine Serene Deep Ground. Dia juga mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dari benua Douqi. Selain itu,
Justru hal yang hilang inilah yang mengakibatkan tidak ada ahli yang menerobos ke kelas Dou di dalam 10.000 tahun terakhir. Hanya apa yang kurang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Item yang kurang mungkin adalah beberapa item tapi aku sangat curiga bahwa itu adalah semacam energi misterius. Jenis energi ini seharusnya ada di zaman kuno. Namun, itu menjadi semakin redup sekarang. Bahkan mungkin sudah benar-benar lenyap, ada kebijaksanaan yang terpancar di mata Xiao Xuan. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, saya telah menyebut energi kritis ini sebagai esens Diki. Esens Diki. Xiao Yan bergumam di mulutnya. Alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu kemungkinan karena dia belum mencapai kelas Dou Sheng bintang 9 yang maju. Apakah leluhur berarti bahwa alasan zaman kuno dapat menghasilkan Dou di elit adalah karena ia memiliki esens Diki? Namun, esens Diki ini sudah menghilang dari dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada elit Dou di lain yang muncul. Seharusnya ini yang terjadi. Saya pernah menjelajahi sebagian besar wilayah benua Douqi. Namun, saya tidak merasakan keberadaan esens Diki semacam itu. Xiao Xuan mengangguk dan berkata. Dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa benua Douqi saat ini tidak lagi dapat menghasilkan Dou di elit? Tapi Hun Tiandi dengan tegas percaya bahwa rumah Dewa Kuno Tusi akan memungkinkannya untuk melakukan terobosan. Mungkinkah mansion itu memiliki esens Diki yang ada di dalamnya? Mata Xiao Yan berkedip dan berkata, saya tidak tahu apakah gua Dewa Kuno Tusi memiliki esens Diki. Namun, ada pil obat di tingkat embrio yang terbentuk di dalam gua. Tujuan Hun Tiandi adalah hal itu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pil obat tingkat dibentuk embrio. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar ini. Ekspresinya sedikit berubah. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat sadar tentang pil obat tingkat D. Di mata banyak alkemis, pil obat tingkat D mewakili keyakinan dan pengejaran mereka. Jenis pil obat tingkat tinggi itu menyebabkan banyak alkemis berlatih dengan seluruh kekuatan mereka. Demikian pula, bagaimanapun, sepertinya tidak ada orang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat D sejak zaman kuno. Bahkan pil obat tingkat 9 menjadi sangat langka. Meskipun ini sebagian karena hilangnya warisan beberapa alkemis, alasan utamanya adalah karena dunia ini tidak lagi memiliki esens Diki yang tersisa. Memurnikan pil obat tingkat D juga membutuhkan esens Diki yang telah saya sebutkan. Tanpa itu, terlepas dari seberapa terampil sang alkemis, dia tidak akan memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Xiao Xuan berkata, jika tebakanku benar, pil embrionik tingkat di dalam giok Dewa Kuno Tusi seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, selama Hun Tiandi mendapatkannya, sangat mungkin baginya untuk menyerap esens Diki di dalamnya dan menembus kelas Dou Di, yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10.000 tahun terakhir. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi serius. Pil embrio tingkat 9 saja sudah cukup untuk membuat bintang 9 Dou Sheng menjadi gila. Tidak heran klan Hun sangat memperhatikan rumah Dewa Kuno Tusi. Itu sebenarnya karena ini. Apakah leluhur tahu di mana gua Dewa Kuno Tusi berada? Xiao Yan bertanya dengan antisipasi. Jika mereka tahu jawaban ini, mereka akan bisa menunggu di luar mansion bahkan jika klan Hun benar-benar berhasil mengumpulkan semua batu giok kuno. Mereka harus merebut pil embrionik di tier dengan segala cara. Bahkan jika mereka gagal melakukannya, mereka harus menghancurkannya. Ini karena semua orang mengerti bahwa jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Dou Di, tidak akan ada seorang pun di dunia yang bisa bertarung dengannya. Aliansi yang disebut sama sekali tidak berguna dalam menghadapi kekuatan seorang elit Dou Di. Saya tidak menyadari hal ini. Alasan saya menyadari bahwa ada pil obat di tingkat embrio di dalam rumah Dewa Kuno Tusi adalah karena informasi itu sampai kepada saya ketika giok Dewa Kuno Tusi belum dipisahkan saat itu. Namun, sebelum saya benar-benar dapat menguraikan informasi di dalam batu giok kuno, 8 klan kuno telah berubah menjadi kegemparan dan mulai bertarung. Akhirnya, batu giok kuno itu dipecah menjadi 8 bagian. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, oleh karena itu, jika seseorang ingin mengetahui keberadaan rumah Dewa Kuno Tusi, seseorang pasti harus mengumpulkan ke-8 keping batu giok. Selain itu juga membutuhkan 8 dari mereka untuk membuka mansion. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa klan kuno ini sangat menghargai batu giok kuno. Semua ini sebenarnya mengandalkan batu giok kuno. Namun,
Hal-hal akan merepotkan jika klan Hun diizinkan untuk mengumpulkan semua batu giok kuno. Kamu harus melakukan hal-hal seperti yang diperintahkan instingmu. Kami bukan penyelamat dunia. Alasan mengapa mereka berlatih sangat keras adalah karena kami berharap untuk melindungi mereka yang ingin kami lindungi. Xiao Xuan tertawa setelah melihat wajah serius Xiao Yan. Xiao Yan mengerti. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan hormat. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia berkata, aku benar-benar menyukaimu, anak kecil. Sayangnya, Anda telah lahir terlalu terlambat. Petik 2. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Ini bukan sesuatu dalam kendalinya. Xiao Yan berdiri. Matanya melihat ke kejauhan dan mengamati ruang berkabut. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, anak kecil, meskipun saya tidak dapat menunjukkan diri dan membantu Anda berurusan dengan klan Hun, saya masih bisa memberi Anda sesuatu yang baik. Xiao Yan terkejut. Dia menatap Xiao Xuan dengan ragu. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Xuan dengan sesuatu yang baik. Makam surgawi tidak mengubur orang biasa-biasa saja. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Saya tidak lagi dapat memberi Anda banyak bantuan mengingat kekuatan Anda saat ini. Namun, aku mungkin bisa membantumu dalam hal jiwamu. Xiao Xuan tersenyum. Kedua tangannya terentang. Seolah-olah dia menekan seluruh makam surgawi. Tempat abnormal ini seharusnya tidak ada. Saya telah berpikir untuk menghancurkannya sejak lama. Petik 2. Xiao Xuan menoleh ke arah Xiao Yan setelah dia berbicara sampai saat ini. Suara lembutnya bergema di dunia ini. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar. Aku akan menggunakan jiwa makam surgawi untuk membantumu. Apakah Anda dapat menembus keadaan surgawi yang sempurna dan maju ke jiwa di state akan tergantung pada keberuntungan. Anda. Petik 2. Bab 1597, Jiwa Makam Surgawi. Di negara, jiwa. Xiao Yan terkejut saat melihat Xiao Xuan yang tersenyum. Namun, mulutnya telah berubah mencoba karena keterkejutan dari kata-kata yang terakhir. Apapun yang sedikit pun terkait dengan kata, di dunia ini akan identik dengan menjadi kuat. Tidak masalah apakah itu Dou Di atau pil obat tingkat D. Semua ini adalah yang tertinggi di mata semua orang. Demikian pula, jiwa keadaan di juga termasuk dalam kategori ini. Dou Di tier pil obat, di state soul. Di antara tiga jenis, ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk mencapai yang ketiga mengingat kondisi benua saat ini. Lagi pula, level ini tidak mengharuskan seseorang untuk menyerap apa yang disebut, essence di Qi. Namun, ini tidak berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah maju ke jiwa di state. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan hanya ada dua individu di benua Douqi saat ini yang jiwanya telah mencapai negara di. Mereka adalah Gu Yuan dan Hun Tiandi. Kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini tetap berada pada keadaan surgawi yang sempurna. Level ini mungkin hanya selangkah lagi dari di state tetapi banyak ahli tidak pernah berhasil melewati langkah kecil ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka masih tidak dapat membuat kemajuan apapun. Menjadi seorang alkemis, Xiao Yan jelas memahami ini. Sudah beberapa tahun sejak dia maju ke keadaan surgawi yang sempurna. Namun, kekuatan spiritualnya masih tetap pada keadaan surgawi yang sempurna. Perasaan itu seolah-olah tidak mungkin untuk mengisi kesenjangan besar yang tak tertandingi antara keadaan surgawi yang sempurna dan keadaan di tidak peduli bagaimana dia berlatih. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa hal yang akan diberikan Xiao Xuan kepadanya sebenarnya adalah jiwa di state, Xiao Yan tidak bisa tidak menjadi sedikit tumpul bahkan dengan ketabahan mentalnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yan tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun tidak banyak orang di dunia ini yang jiwanya telah mencapai keadaan surgawi yang sempurna, namun orang-orang ini masih ada. Namun, berdasarkan para ahli yang ditemui Xiao Yan, tidak ada seorang pun, selain Hun Tiandi dan Gu Yuan, yang melangkah ke tahap itu. Ini memang tugas yang sangat sulit. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Xiao Xuan tersenyum dengan cara yang agak aneh. Dia mengangkat kepalanya. Mata yang dalam itu melihat ke ruang kosong yang berkabut dan perlahan berkata, jiwa makam surgawi yang saya sebutkan bukanlah fragmen jiwa dari tempat ini. Sebaliknya, itu adalah jiwa dari makam surgawi itu sendiri. Jiwa makam surgawi. Makam surgawi ini sebenarnya memiliki jiwa.
Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dia menatap Xiao Xuan dengan tak percaya saat dia berseru kaget. Ini adalah roh hidup yang aneh. Itu adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam surgawi dibangun. Anda dapat memperlakukannya sebagai penjaga makam surgawi ini, tentu saja lebih tepat menggunakan istilah penjara sipir. Ia mengendalikan tempat ini dan juga memberikan kepada badan-badan energi itu keinginan untuk melahap pada saat yang sama. Mata Xiao Xuan langsung menatap ruang kosong dan berbicara dengan suara samar. Tidak seorang pun, selain badan energi di sini, yang dapat mendeteksi keberadaannya. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia dengan jiwa. Kejadian seperti itu benar-benar terlalu misterius. Elit Dodi yang telah membangun ranah ini saat itu dapat dianggap memiliki keterampilan yang tak terduga dan hebat. Apakah orang itu sangat kuat? Xiao Yan bergumam. Orang-orang yang bisa dikubur di dalam makam surgawi semuanya adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Karena jiwa makam surgawi dapat menyerap jejak fragmen jiwa mereka, kemungkinan jiwa ini agak luar biasa. Sangat kuat. Xiao Xuan tersenyum. Dua kata sederhana itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Karena jiwa makam surgawi ini bisa membuat Xiao Xuan mengucapkan kata-kata seperti itu, kemungkinan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Tenang, meski merepotkan, aku masih bisa menghadapinya. Tubuh Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke udara. Setelah kebangkitan tubuhnya, kabut berkabut yang menyelimuti tempat ini dengan cepat menghilang. Tekanan menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menyelimuti seluruh makam surgawi. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi mengangkat kepala mereka dalam menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Mata mereka menatap Xiao Xuan yang jauh, yang naik ke udara. Mata mereka yang awalnya mati rasa sebenarnya mengungkapkan perasaan gembira. Xiao Xuan yang agung, apakah dia akhirnya akan menyerangnya? Sein Suedao, yang berada jauh di dalam makam surgawi, tiba-tiba berdiri. Tubuhnya bergetar saat dia melihat sosok yang perlahan naik di langit. Meskipun dunia ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam bentuk lain, itu bukanlah sesuatu yang mereka harapkan. Jiwa makam surgawi telah menanamkan keinginan untuk saling melahap di dalam fragmen jiwa mereka, menghasilkan tempat ini berubah menjadi dunia di mana mereka saling melahap. Untuk memperkuat diri sendiri, seseorang harus terus melahap tubuh energi lainnya. Ini tidak berbeda dengan kanibalisme bagi mereka, yang pernah menjadi manusia. Makam surgawi di masa lalu hanyalah tempat peristirahatan yang diberikan kepada para ahli. Sejak pembentukan jiwa makam surgawi, bagaimanapun, dunia ini telah menjadi terdistorsi. Pernah ada orang yang mencoba menantang jiwa makam surgawi. Namun, mereka dengan mudah dilahap olehnya. Satu-satunya orang di alam ini yang ditakuti oleh jiwa makam surgawi adalah Xiao Xuan, yang terletak jauh di dalam makam surgawi. Dahulu kala, ada seseorang yang memohon kepada Xiao Xuan untuk membebaskan mereka dari kesulitan mereka. Namun, Xiao Xuan mengabaikan mereka. Seiring berjalannya waktu, tubuh energi tempat ini juga secara bertahap menjadi kecewa. Karena mereka tidak dapat membalas, mereka hanya bisa menahannya dengan tenang. Justru karena inilah hati mereka yang awalnya mati rasa tanpa sadar menjadi panas setelah mereka melihat tindakan Xiao Xuan yang tiba-tiba ini. Mereka membenci pemukulan satu sama lain ini. Mereka adalah manusia, bukan binatang. Saat itu, aku punya misi sendiri dan harus tetap di sini. Sekarang, misi saya selesai. Aku akan membantu kalian semua menyelesaikan petisi sejak saat itu. Tubuh Xiao Xuan melayang 100.000 kaki di udara. Angin tajam yang bisa menghancurkan jiwa tidak dapat mendekatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengabaikan tanah. Suara tenangnya bergema di samping telinga semua orang. Tuan Xiao Xuan, beberapa tubuh energi, yang saling bertarung di tanah, tiba-tiba menghentikan tubuh mereka. Mata merah dan mati rasa itu menunjukkan fluktuasi. Setelah itu, mereka gemetar dan mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Banyak sosok di tanah mulai berlutut pada saat ini. Xiao Yan juga telah mengangkat tubuhnya. Dia menyaksikan tindakan tubuh energi di dalam makam surgawi ini dan menjadi tenang. Menjadi orang luar, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Secara alami, dia tidak dapat memahami perasaan di hati mereka. Namun, dia setidaknya bisa memahami satu hal.
Jiwa makam surgawi ini tidak disukai. Gemuruh. Cakrawala. Ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras sementara pikiran ini melintas di dalam hati Xiaoyan. Suara keras itu seperti guntur yang menderu saat menyapu jauh di dalam ruang kosong, menyebabkan banyak tubuh energi di dalam makam surgawi bergetar hebat. Mata Xiaoyan menatap tajam ke cakrawala yang jauh. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tak terduga yang tiba-tiba muncul. Fluktuasi spiritual ini sangat menakutkan. Xiaoyan merasa seolah-olah sebuah gunung menekannya hanya dari kontak singkat. Meskipun fluktuasi spiritual ini menakutkan, itu memberinya perasaan yang agak belang. Itu mungkin karena ia telah melahap terlalu banyak jejak fragmen jiwa. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat berkumpul di dalam ruang keabu-abuan dan berkabut. Sesaat kemudian, ruang bergetar dan wajah raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di langit dari kekosongan. Wajah besar itu dipenuhi dengan ekspresi dingin dan aneh. Apakah ini jiwa makam surgawi? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi muram saat dia melihat wajah spiritual besar yang terbentuk di langit. Xiao Xuan, kami biasanya tidak pernah ikut campur dalam masalah satu sama lain. Jangan bilang bahwa kamu berencana untuk melanggar perjanjian kita hari ini. Wajah besar itu berguling saat sepasang mata yang benar-benar tanpa emosi memperhatikan Xiao Xuan, yang melayang di langit. Suara sedingin es itu seperti kilat yang bergema di langit. Xiao Xuan memperhatikan wajah besar itu hanya untuk tersenyum. Dia dengan lembut berkata, kelahiranmu adalah kesalahan itu sendiri. Sepertinya elit Dodi, yang telah membangun makam surgawi saat itu, tidak menyangka bahwa makhluk sepertimu akan lahir di sini. Omong kosong, aku dilahirkan sesuai dengan kehendak Tuanku. Saya adalah penjaga alam ini. Kalian semua harus mengikuti aturan saya jika Anda ingin hidup kembali. Wajah besar itu bergejolak saat jiwa makam surgawi berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka semua hidup karena makam surgawi, bukan karena kamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku makam surgawi adalah aku. Suara jiwa makam surgawi tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam. Kamu bukan makam surgawi. Formasi Anda juga bukan karena makam surgawi. Sebaliknya, itu karena pengumpulan fragmen jiwa mereka. Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah penciptamu. Xiao Xuan tersenyum sedikit. Nada tenangnya menyebabkan wajah besar itu menjadi semakin terdistorsi. Itu tampak sangat ganas. Karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah besar itu bergerak. Tiba-tiba, badai spiritual yang sangat besar dimuntahkan dari mulutnya yang besar. Badai itu berputar dengan liar, muncul seperti ujung kerucut saat melesat dengan keras ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan hanya melangkah maju dalam menghadapi serangan oleh jiwa makam surgawi. Dia perlahan menuju ke wajah besar itu. Badai spiritual yang tampaknya ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan. Tampaknya itu tidak membahayakan dirinya. Tubuh Xiao Xuan berjalan ke depan wajah besar itu tanpa halangan. Tubuhnya tiba-tiba mengungkapkan semacam percikan aneh. Perasaan itu seolah-olah jiwa mereka telah terbakar. Serahkan esensi spiritualmu. Api aneh menyebar dari dalam tubuh Xiao Xuan dari segala arah. Namun, senyum di wajahnya tampak semakin lembut. Bab 1598, mengekstrak esensi jiwa. Membakar jiwa seseorang. Xiao Xuan, kamu gila. Wajah besar itu tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan besar setelah melihat nyala api aneh naik dari tubuh Xiao Xuan. Suaranya yang tajam berteriak, membakar jiwa seseorang. Kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Membakar jiwa seseorang. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat saat dia berdiri di bawah. Ekspresinya langsung berubah drastis. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami mengerti mengapa jiwa akan menyala. Ini adalah metode yang mirip dengan penghancuran diri dari tubuh seseorang, yang memungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar untuk jangka waktu sementara. Namun, harga itu adalah nyawa seseorang. Pengapian jiwa ini serupa. Itu membakar jiwa seseorang untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Harganya adalah jiwa seseorang akan benar-benar hancur. Leluhur. Tubuh Xiao Yan bergetar sedikit. Matanya tanpa sadar berubah sedikit merah. Xiao Xuan tidak menyebutkan bahwa dia akan menyalakan jiwanya sendiri. Misi saya telah selesai. Tidak penting apakah saya hidup atau mati. Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan jiwa makam surgawi yang agak ketakutan. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Dia mengangkat tangannya,
yang berisi api dan meraih yang terakhir dari kejauhan. Segera, kekuatan hisap yang mengerikan terbentuk di telapak tangannya. Adalah mungkin untuk melihat fluktuasi intens yang tiba-tiba terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi. Seolah-olah ada sesuatu yang ditarik dengan paksa. Apakah kamu menyeretku bersamamu jika kamu ingin mati? Jiwa makam surgawi meraung dengan marah. Seluruh makam surgawi bergetar di bawah derunya. Mulutnya yang besar melebar dan tombak spiritual yang tak terlihat, yang berukuran ribuan kaki, tiba-tiba melesat keluar. Itu merobek ruang dan tembakan kejam ke arah Xiao Xuan. Saya telah menyalakan jiwa saya sebagai harga. Anda tidak dapat menghentikan saya. Petik 2. Xiao Xuan tampak sangat tenang dalam menghadapi pembalasan makam surgawi. Dia tersenyum sedikit dan langsung mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia mengepalkannya dengan lembut. Gelombang sonik yang tajam meletus. Tombak spiritual tiba-tiba berhenti. Akhirnya, itu berbalik dengan lambaian lengan Xiao Xuan. Sebaliknya, itu menembak kembali ke jiwa makam surgawi dengan cara yang bahkan lebih ganas. Bahkan ada beberapa kelompok api aneh di tombak. Itu adalah nyala api dari pembakaran jiwa. Swoosh! Kecepatan tembakan tombak ke belakang sangat cepat. Dalam sekejap, itu langsung berubah menjadi cahaya api yang menembus wajah besar itu. Segera, nyala api yang terdapat pada tombak itu sepertinya telah bertemu dengan beberapa kayu kering. Itu menyebar dengan kecepatan kilat dengan ledakan. Ah! Api yang menyebar menyebabkan pekikan yang menyedihkan dipancarkan dari jiwa makam surgawi. Jika itu pertarungan biasa, jiwa makam surgawi mungkin sedikit berhati-hati terhadap Xiao Xuan tetapi itu tidak akan takut padanya. Namun, yang terakhir telah membakar jiwanya sendiri saat mereka mulai bertarung. Secara alami, kekuatannya melonjak. Bahkan jiwa makam surgawi mengalami kesulitan besar melawan Xiao Xuan. Selain itu, api dari pembakaran jiwa seseorang memiliki efek yang sangat mematikan pada tubuh spiritual seperti jiwa makam surgawi. Wajah spiritual besar di langit ditutupi oleh api. Akhirnya, wajah besar itu menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tidak terkendali terus meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tempat terbalik. Semua badan energi ketakutan sampai melarikan diri jauh dari wilayah ini. Mereka takut bahwa mereka akan benar-benar hancur jika mereka terjebak dalam pertarungan. The Purifying Demonic Lotus Flame membakar tubuh Xiao Yan. Meskipun serangan spiritual sangat kuat, masih mungkin bagi Xiao Yan untuk melawannya dengan kekuatannya. Karena itu, dia tidak mundur. Matanya terfokus erat pada pertempuran di langit. Kekuatan spiritual Xiao Xuan saat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan menyelidiki, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi batas. Jelas, pembakaran jiwanya telah memungkinkan Xiao Xuan memasuki kondisi yang tak terkalahkan. Namun, Xiao Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat saat dia memikirkan bagaimana kondisi ini mengharuskan Xiao Xuan membayar jiwanya sebagai harga. Xiao Xuan saat ini mungkin hanya pecahan jiwa tapi setidaknya dia masih bertahan. Namun, setelah pertempuran ini, jiwanya akan benar-benar lenyap dari dunia ini setelah benar-benar tersulut. Xiao Xuan, aku tidak akan melepaskanmu. Wajah besar itu menyusut di dalam nyala api. Sesaat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Mata merah menatap tajam ke arah Xiao Xuan saat keinginan membunuh melonjak. Xiao Xuan benar-benar mengabaikan deru jiwa makam surgawi. Kedua tangannya dirapatkan. Mereka dengan cepat membentuk banyak segel yang rumit. Dengan pembentukan segel, banyak cahaya api tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Akhirnya, mereka dengan cepat terjalin bersama di langit dan berubah menjadi formasi besar. Di tengah formasi adalah jiwa makam surgawi. Desis mendesis. Sebelum jiwa makam surgawi dapat bereaksi terhadap formasi yang dibuat, sinar api mulai berjatuhan dari segala arah di dalam formasi. Setelah itu, dia mendengar suara mendesis. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh jiwa makam surgawi dan menggantungnya di dalam formasi. Bang-bang. Jiwa makam surgawi berjuang dengan liar dalam menghadapi belitan ini. Gelombang demi gelombang fluktuasi spiritual, yang menyebabkan bahkan ekspresi Xiao Yan berubah, terus-menerus menabrak sinar api yang terjerat di sekelilingnya seperti bola meriam. Namun, sinar api yang tampaknya lemah itu tampaknya memiliki efek penahanan yang besar pada kekuatan spiritual. Terlepas dari seberapa kuat serangan spiritual itu akan dengan cepat pucat saat bersentuhan dengan sinar api.
Kamu pasti benar-benar meremehkan Xiao Xuan jika kamu pikir aku tidak bisa menghabisimu dalam keadaan ini. Xiao Xuan melirik jiwa makam surgawi yang berjuang keras. Dia tersenyum tipis. Suaranya tidak keras tetapi memiliki riak yang mendominasi. Meskipun ahli pamungkas saat itu adalah pecahan jiwa, dia masih memiliki aura yang mendominasi. Xiao Xuan, lepaskan aku. Kita bisa mendiskusikan apapun yang kamu mau. Nada jiwa makam surgawi telah sangat melunak setelah berjuang sia-sia untuk waktu yang lama. Dipahami bahwa Xiao Xuan jauh lebih kuat darinya dalam kondisinya saat ini. Namun, jika itu bisa menunda waktu, Xiao Xuan akan menghilang bahkan jika itu tidak menyerang. Tidak perlu ada diskusi. Serahkan esensi spiritualmu. Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan nada lembut jiwa makam surgawi. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menusuk dengan kejam ke dalam tubuh yang terakhir. Setelah itu, sinar api perlahan ditarik. Dengan pergerakan sinar api, adalah mungkin untuk melihat sekelompok cahaya sebening kristal berukuran 10 kaki perlahan-lahan diekstraksi dari dalam tubuh jiwa makam surgawi. Cahaya terang tersebar dari dalam gugusan cahaya sebening kristal ini ketika sebagian darinya terpapar. Tangan Xiao Yan terulur ke dalam gugusan cahaya di depannya. Perasaan hangat segera muncul di dalam jiwanya. Saat ini, dia sepertinya bisa mendengar tangisan serakah dari dalam jiwanya. Apakah ini esensi spiritual dari jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah mendapatkan beberapa esensi spiritual dari Hall of Soul setelah menghancurkan Main Hall of the Hall of Soul. Namun, esensi spiritual saat itu tampak tidak signifikan dibandingkan dengan gugusan cahaya yang saat ini di depannya. Kemurnian yang terakhir berkali-kali lebih kuat daripada esensi spiritual di dalam aula jiwa. Aum mengaum. Jiwa makam surgawi memancarkan binatang buas seperti raungan setelah esensi jiwa ini ditarik keluar dengan paksa. Akhirnya menjadi takut pada saat ini. Xiao Xuan, lepaskan aku. Saya akan menyerahkan seluruh makam surgawi kepada Anda. Anda dapat memiliki semua yang Anda inginkan. Jiwa makam surgawi terus berteriak di bawah ketakutan ini. Namun, teriakannya sama sekali tidak berguna. Xiao Xuan bahkan tidak repot-repot melihatnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api membesar. Akhirnya, setengah dari gugusan cahaya sebening kristal itu dengan paksa diseret keluar dari tubuh jiwa makam surgawi. Xiao Xuan, aku akan bertarung denganmu. Jiwa makam surgawi akhirnya mengerti bahwa ia akan benar-benar paroki kecuali jika ia berjuang habis-habisan setelah merasakan energi yang berkurang dengan cepat di dalam tubuhnya. Cahaya melonjak dari dalam tubuhnya. Beberapa api benar-benar mulai melonjak. Itu juga dipaksa untuk menyalakan jiwanya sendiri. Bam! Namun, bibit api baru saja bangkit dari tubuhnya ketika sebuah telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan membanting wajahnya dengan kejam. Kekuatan besar itu langsung membuatnya terbang. Pada saat yang sama, gugusan cahaya sebening kristal juga mengeluarkan suara, engah, dan diseret keluar dari dalam tubuh spiritual makam surgawi. Jangan, kembalikan padaku. Perasaan lemah segera memenuhi tubuh jiwa makam surgawi setelah esensi spiritualnya diekstraksi dengan paksa. Itu meraung dengan gila-gilaan saat menyerang esensi spiritual. Xiao Xuan melambaikan tangannya di hadapan jiwa makam surgawi, yang menyerbu. Angin yang menakutkan memaksa yang terakhir kembali, menyebabkannya jatuh ke tanah. Mata tubuh energi di kejauhan itu tiba-tiba menjadi merah setelah jiwa makam surgawi mendarat di tanah. Kebencian berkedip di mata itu. Akhirnya, mereka bergegas maju dari segala arah di tengah raungan rendah dan dalam dan dengan gila-gilaan menyerang jiwa makam surgawi yang sangat lemah. Ah! Jiwa makam surgawi secara alami tidak dapat memblokir sejumlah serangan setelah kekuatannya diekstraksi. Oleh karena itu, pekikan menyedihkan segera terdengar. Tubuhnya juga hancur menjadi debu. Fragmen jiwa marah yang dipenuhi dengan ketidakpuasan melayang ke atas sebelum secara bertahap berhamburan bersama angin. Jiwa makam surgawi ini benar-benar berakhir dengan nasib seperti itu. Mata merah darah dari tubuh energi di tanah segera menjadi lebih jelas setelah jiwa makam surgawi menghilang. Keinginan ingin melahap pihak lain ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka juga sangat berkurang. Mereka terkejut sesaat sebelum mereka semua berlutut dengan hormat ke arah Xiao Xuan di langit. Xiao Xuan tidak peduli dengan aksi badan energi ini. Gugusan cahaya sebening kristal setinggi 10 kaki tergantung di depannya. Matanya melihat ke arah Xiao Yan di bawah dan tersenyum sedikit. Anak kecil,
Hanya ini yang bisa kulakukan. Apakah Anda akan dapat melakukan terobosan ke jiwa di state akan sepenuhnya tergantung pada keberuntungan Anda. Bab 1599, di State Soul. Leluhur. Xiao Yan memandang Xiao Xuan, yang tersenyum hangat. Hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit jiwa. Sempurnakan dan serap itu. Xiao Xuan menyeringai. Dia menjentikkan jarinya dan kristal dengan jelas gugusan cahaya di depannya perlahan terbang ke bawah. Cahaya terang terus-menerus dipancarkan dari dalam. Itu muncul seperti matahari yang hangat. Xiao Yan menyaksikan gugusan cahaya sebening kristal tergantung di depannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa yang menyebar di dalamnya sedalam dan tak terduga seperti lautan. Bahkan jiwa negara surgawinya yang sempurna tampak sangat kecil di depan kekuatan spiritual ini. Jiwa makam surgawi dibentuk oleh fragmen jiwa dari banyak ahli setelah kematian mereka. Kekuatan spiritual yang dikandungnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Leluhur, Xiao Yan pasti akan menghidupkan kembali kejayaan klan Xiao. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia sekali lagi tahu dengan hormat ke arah Xiao Xuan di langit. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil langkah maju dan langsung berjalan ke klaster cahaya terang. Segera, cahaya melintas dan menelan seluruh tubuh Xiao Yan ke dalamnya. Tubuh Xiao Xuan tampak sedikit pucat saat dia berdiri di langit. Dia melihat gugusan cahaya sebening kristal, yang muncul seperti matahari. Senyum senang terbentuk di wajahnya. Dia sangat puas dengan keturunan ini. Mungkin, Xiao Yan bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa dia lakukan saat itu. Masih ada waktu. Mudah-mudahan, saya bisa menunggu sampai Anda keluar dari retret Anda. Petik 2. Xiao Xuan bergumam. Dia segera duduk di luar klaster cahaya. Mata tenang itu sesekali menyapu tanah. Semua tubuh energi buru-buru memalingkan muka dan mundur dengan jarak yang sangat jauh di bawah pandangannya. Esensi spiritual dari jiwa makam surgawi adalah godaan besar bagi mereka. Namun, jelas bahwa tidak ada yang berani membiarkan godaan ini berakar di bawah pencegahan Xiao Xuan. Tempat ini adalah laut yang tampaknya tak berujung. Gelombang bergejolak di atas laut. Tampaknya ada gelombang raungan yang berasal dari dalam jiwa seseorang yang bergema di tempat ini. Tubuh Xiao Yan melayang di udara di atas laut. Matanya melihat ke arah laut di bawah. Ada kejutan yang kuat di dalam matanya. Gugus cahaya itu tidak tampak besar tetapi dia tidak menyangka ada dunia lain di belakangnya. Setelah Xiao Yan menyelidiki laut ini, dia berakhir dengan kesimpulan yang mengejutkan. Laut ini sebenarnya sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kekuatan spiritual yang begitu besar dan menakutkan. Dibandingkan dengan laut spiritual ini, jiwa negara surgawinya yang sempurna tampaknya sama sekali tidak signifikan. Tanpa diduga, jiwa makam surgawi begitu menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur harus menyalakan jiwanya sendiri. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiao Xuan harus menggunakan metode bunuh diri timbal balik semacam ini ketika menyerang jiwa makam surgawi terlepas dari kemampuannya. Itu sebenarnya karena bahkan Xiao Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan jiwa makam surgawi dalam keadaan normalnya. Jiwa makam surgawi sudah menghilang. Semua kekuatan spiritual adalah tempat ini tidak memiliki pemilik. Petik 1. Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jika desas-desus tentang ini menyebar, kemungkinan semua ahli dari benua akan bergegas dengan cara yang gila. Selama seseorang mampu memperbaiki kekuatan spiritual tempat ini, jiwa mereka pasti akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Bahkan mungkin untuk mencapai jiwa di state yang legendaris itu. Hadiah yang diberikan Xiao Xuan kepadanya ini benar-benar hebat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya juga secara bertahap menjadi ditentukan. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Alasan Xiao Xuan membayar harga yang mahal untuk memberinya hadiah ini adalah untuk memungkinkan dia memiliki beberapa kemampuan untuk melawan klan Hun. Xiao Yan saat ini tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ruang ini dan ekspresi serius terbentuk di matanya. Dia menemukan bahwa kekayaan kekuatan spiritual di tempat ini sebenarnya telah mengubah aliran waktu. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah makam surgawi yang telah menyusut berkali-kali. Namun, aliran waktu di tempat ini kemungkinan lebih lambat dari makam surgawi. Makam surgawi di dalam makam surgawi. Hah?
Xiao Yan menghela napas panjang. Dia secara bertahap menstabilkan emosinya. Waktu di tempat ini lebih lambat dari makam surgawi. Ini bagus untuknya. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah dia benar-benar mampu memperbaiki semua lautan spiritual yang luas dan perkasa ini dalam waktu 2 bulan atau lebih. Xiao Yan duduk di udara. Tubuhnya perlahan turun dari langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dari alisnya. Setelah itu, teriakan pelan terdengar dan itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Sosok ilusi menutupi Xiao Yan dan duduk. Api teratai setan pemurnian yang sengit mulai menyebar dari dalam tubuh ilusi spiritual yang besar. Itu secara langsung mewarnai sosok ilusi spiritual menjadi orang yang tertutup api. Panas yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang ini. Gemuruh. Laut spiritual, di mana Xiao Yan berada, mulai bersiul setelah api teratai iblis pemurnian menutupi tubuh ilusi spiritual Xiao Yan. Sebuah pusaran besar 10.000 kaki terbentuk di bawahnya. Kekuatan spiritual melesat dari segala arah. Tampaknya telah mengalami semacam tarikan kuat saat mulai berubah menjadi pilar air spiritual besar ribuan kaki yang terus-menerus menembak ke sosok ilusi spiritual besar. Desis-mendesis. Pilar air spiritual yang tampaknya nyata menabrak sosok ilusi spiritual. Namun, gelombang suara mendesis meletus setelah pilar air spiritual menyentuh api teratai iblis pemurni. Kabut putih tebal naik. Akhirnya, itu berubah menjadi awan yang menutupi tubuh ilusi spiritual besar Xiao Yan. Kekuatan spiritual tempat ini mungkin dianggap luas dan perkasa tetapi sedikit berbintik-bintik. Bagaimanapun, jiwa makam surgawi telah dibentuk dengan menyerap banyak jiwa milik para ahli yang sudah mati. Namun, ini tidak dianggap merepotkan bagi Xiao Yan, yang memiliki api teratai iblis pemurnian. Kemampuan pemurnian api teratai iblis pemurnian sangat berguna dalam hal pemurnian. Selain itu, ada juga Little Yi yang hadir di dalam tubuh Xiao Yan. Dengan hanya berpikir, semua kemampuan pemurnian akan bergabung menjadi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi bentuk yang paling murni. Banyak pilar air spiritual besar terus melompat dari permukaan laut yang luas dan perkasa seperti ular sanca besar. Akhirnya, mereka menuangkan ke sosok ilusi spiritual yang duduk di langit. Itu menyebabkan sosok ilusi besar secara bertahap memancarkan cahaya neon setelah kabut yang bisa menutupi matahari meletus. Melihat dari kejauhan, itu benar-benar tampak seperti patung dewa yang berdiri di dunia ini dan dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Efek penyempurnaan ini dapat menyebabkan banyak orang menjadi sangat terkejut. Laut spiritual juga mulai membentuk banyak gelombang besar dengan aliran waktu karena terus bergemuruh di dunia ini. Sementara Xiao Yan melahap dan menyempurnakan kekuatan spiritual seperti ikan paus, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Kekuatan spiritualnya yang melonjak secara bertahap mendekati keadaan legendaris dengan kecepatan tetap. 1 bulan berlalu. Sudah sebulan di dalam makam surgawi sejak Xiao Yan memasuki gugusan cahaya. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari retretnya selama bulan ini. Bagian dalam klaster cahaya tidak memancarkan fluktuasi aneh. Semuanya persis sama seperti 1 bulan yang lalu. Xiao Xuan diam-diam duduk di luar gugusan cahaya sebening kristal. Kedua matanya sedikit tertutup. Dia muncul seperti seorang biarawan yang bermeditasi. Tubuhnya menjadi jauh lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Apalagi dari penampilannya, dia juga sudah mulai menua. Semua orang tahu bahwa dia sudah akan mencapai akhir hidupnya. Namun, dia terus menunggu dengan gigih. Banyak tubuh energi di tanah menyaksikan tubuh Xiao Xuan secara bertahap. Mereka merasakan sedikit kesedihan. Hal yang paling menyedihkan adalah jatuhnya seorang pahlawan. Xiao Xuan adalah individu yang tak tertandingi baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah mati. Namun, dia sekarang hanya menunjukkan kelesuan orang tua biasa. Mata di bawah alis putih berkedut. Mereka perlahan dibuka. Wajahnya yang tua menunjukkan senyuman saat dia melihat gugusan cahaya di depannya. Tubuhnya juga menjadi lebih ilusi pada saat ini. Anak kecil, waktuku hampir habis. Gumaman lembut lelaki tua itu bergema di langit. 1 bulan di dalam makam surgawi seperti setahun bagi Xiao Yan, yang berada jauh di dalam lautan spiritual. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di laut. Awan yang kaya menutupi seluruh dunia. Sosok ilusi spiritual menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, itu pada dasarnya telah berubah menjadi raksasa nyata yang berukuran beberapa ribu kaki.
Cara itu seolah-olah itu adalah Xiao Yan yang telah diperbesar berkali-kali. Napas Xiao Yan seperti guntur. Awan tebal melonjak ke lubang hidungnya seperti awan naga. Rambutnya seperti air terjun besar setinggi 10.000 kaki. Pakaiannya berkibar dan semacam gelombang besar yang menakutkan bergejolak di permukaan laut. Seorang raja dunia seperti aura tampaknya samar-samar dipancarkan dari tubuh spiritual yang sangat besar. Aura ini seolah-olah dia adalah penguasa jiwa. Banyak tubuh energi diam-diam menghela nafas setelah hari terakhir bulan kedua di dalam makam surgawi telah tiba. Ini karena sosok tua di langit telah memucat hingga hampir tidak terlihat. Meskipun ini masalahnya, lelaki tua itu terus menunggu dengan tenang. Obsesi tampaknya telah memungkinkan dia, yang telah mencapai ajalnya, untuk tetap berada di dunia ini. Sepertinya, aku tidak bisa menunggu hal itu terjadi. Sosok seperti yang sudah transparan di langit yang tenang sedikit berfluktuasi. Xiao Xuan menyeringai. Matanya mengungkapkan sedikit penyesalan. Anak kecil, aku merasa sangat yakin bahwa klan Xiao memilikimu. Selamat tinggal. Mata Xiao Xuan perlahan tertutup. Tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Bang! Namun, ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat sementara tubuh Xiao Xuan akan menghilang. Riak yang tampaknya milik penguasa dunia dengan cepat menyebar. Semua badan energi tanpa sadar bergidik dimanapun fluktuasi menyebar. Tekanan itu tidak bisa dilawan. Mata Xiao Xuan, yang hampir menghilang, akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini. Keturunan Xiao Yan ini mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar 10.000 kaki, yang menyebabkan seseorang menahan napas, dengan cepat muncul di langit. Segera, sosok itu perlahan berlutut ke arah Xiao Xuan. Bab 1600, keluar dari makam surgawi. Sosok 10.000 kaki berdiri di langit. Semua tubuh energi di makam surgawi di bawahnya menyusut dan bergetar. Tekanan menakutkan tampaknya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tubuh Xiao Xuan benar-benar memudar di langit. Mata tua itu dipenuhi dengan ekspresi senang saat mereka menghilang. Sosok besar itu terus berlutut di langit setelah tubuh Xiao Xuan memucat. Itu lama kemudian sebelum tubuh besar itu perlahan menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi ukuran orang biasa dan diam-diam berdiri di langit. Leluhur, Xiao Yan melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dan bergumam pelan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong. Titik cahaya tak terlihat yang tidak bisa dilihat orang biasa muncul di tangannya setelah dia mengepalkannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Hanya mereka yang jiwanya telah melangkah ke negara di yang bisa melihat jejak kehidupan seperti itu. Jika tidak, bahkan jika Douqi seseorang telah mencapai kelas Doseng bintang 9, seseorang masih tidak dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan saat ini pada dasarnya dapat dianggap telah sepenuhnya menghilang. Pakar pamungkas itu, yang pernah mendominasi benua Douqi, telah benar-benar menghilang dari dunia. Namun, ini tidak terjadi dari sudut pandang Xiao Yan setelah dia melangkah ke negara bagian di. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberikan kehidupan kepada Xiao Xuan lagi. Namun, bahkan setelah jiwanya maju ke negara di, Xiao Yan tidak dapat melakukan hal seperti ini. Mungkin, dia hanya akan bisa melakukannya setelah dia benar-benar maju ke kelas Dou Di yang legendaris di masa depan. Terlepas dari apa itu, pada akhirnya masih ada harapan. Harapan ini mungkin jauh tetapi belum sepenuhnya hilang. Jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan muncul di telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu memasuki alisnya dan dijaga oleh dunianya seperti kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mungkin, setelah waktu yang lama, lelaki tua ini, yang telah menyerahkan segalanya untuk klan Xiao, akan dapat muncul lagi di dunia ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menyimpan jejak kehidupan. Dia menundukkan kepalanya dan melirik dunia makam surgawi. Meskipun hanya 2 bulan telah berlalu, itu hanya kurang dari setengah bulan di dataran tengah. Namun, Xiao Yan pada kenyataannya menghabiskan hampir 2 tahun di dalam makam surgawi. Dia hanya berhasil sepenuhnya memperbaiki jiwa makam surgawi setelah menghabiskan 2 tahun. Untungnya, makam di dalam makam surgawi memiliki aliran waktu yang berbeda. Kalau tidak ada yang tahu bagaimana dunia luar akan berubah pada saat dia keluar dari retretnya dalam waktu 2 tahun. Di negara jiwa, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Matanya melihat ke kejauhan dan keadaan pikiran yang aneh muncul dari dalam hatinya.
Perasaan ini seolah-olah seluruh makam surgawi berada di bawah kendalinya. Meledak. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba meraih ruang kosong. Sebuah gunung batu ratusan ribu kaki darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan apapun. Kekuatan spiritualnya telah menyebar ke setiap bagian makam surgawi hanya dengan pemikiran belaka. Area yang bisa dicakupnya berkali-kali lebih besar dari apa yang bisa dicapai Xiao Yan di masa lalu. Serangannya akan dapat mencapai tempat manapun yang dapat dijangkau jiwanya bahkan jika jaraknya puluhan ribu kilometer. Di State Soul dan Perfect Heavenly State hanya memiliki perbedaan satu langkah. Namun, satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Hanya setelah benar-benar mengalami kekuatan besar dari negara Di, seseorang akan mengerti mengapa banyak yang tidak dapat melompati alam semesta ini seperti penghalang meskipun berusaha melakukannya sepanjang hidup mereka. Ini karena keduanya. Yang satu adalah dewa sementara yang lain adalah manusia. Mungkin sudah waktunya untuk pergi. Tubuh Xiao Yan digantung di langit. Xiao Xuan sudah menghilang. Tidak ada apapun di makam surgawi ini yang tidak bisa dia lepaskan. Namun, karena dia telah melahap jiwa makam surgawi, Xiao Yan dapat merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas alam ini. Dengan kata lain, bahkan setelah dia meninggalkan alam Gu di masa depan, dia akan dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke alam makam surgawi dari mana saja. Selain itu, siapapun yang ingin merobek celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya dapat melakukannya dengan izinnya. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan seperti pemilik makam surgawi ini. Dia bisa memutuskan siapa yang bisa masuk dan keluar. Xiao Yan merasa sedikit terkejut dengan hadiah yang menyertainya ini. Meskipun energi yang kaya dari makam surgawi ini tidak banyak berguna baginya dengan kekuatannya saat ini, perbedaan aliran waktu dibandingkan dengan dataran tengah cukup menarik. Bagaimanapun, itu bisa sangat meningkatkan efektivitas pelatihan seseorang. Ini akan menjadi bantuan yang sangat baik untuk dia dan fraksinya. Saya telah mengamankan kebutuhan untuk membangun wilayah saya sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia cukup puas dengan hadiah yang menyertainya ini. Lagi pula, jika dia ingin membangun wilayahnya sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan yang begitu unik. Ini karena kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit Dodi. Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya. Jarinya dengan lembut menarik melewati ruang di depannya. Garis retak spasial muncul. Matanya sekali lagi menyapu alam ini sebelum dia melangkah ke celah. Ruang bergoyang dan dia menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sosok berdiri di udara di atas pegunungan luas alam Gu. Mereka semua mengerutkan kening ketika mereka melihat riak air seperti ruang yang berfluktuasi perlahan. Kepala klan Gu Yuan, apa yang terjadi? Lei Ying menatap Gu Yuan di sampingnya dan bertanya dengan heran. Setengah bulan telah berlalu. Jika Xiao Yan tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akan membunuh ayahnya. Yan Jin di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dia memasuki makam surgawi. Terlebih lagi, hari di mana mereka telah sepakat dengan klan Hun akan segera tiba. Makam surgawi telah ditutup. Terowongan spasial tempat ini juga benar-benar tertutup. Saya telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya tetapi saya ditolak oleh sebuah kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini memiliki pemilik. Gu Yuan mengerutkan kening dengan erat. Kata-kata yang dia ucapkan sangat mengejutkan semua orang. Hanya ada satu pemilik makam surgawi. Itu adalah elit Dodi, yang telah menciptakannya. Makam surgawi tetap tanpa pemilik selama bertahun-tahun. Meskipun mereka pernah berpikir untuk memperbaikinya, semuanya gagal tanpa kecuali. Sebuah ranah yang diciptakan oleh Dodi jauh dari apa yang bisa mereka kendalikan. Oleh karena itu, bahkan dengan ketabahan mental mereka berdua, mereka tanpa sadar merasa tidak percaya setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Namun, mereka mengerti bahwa mengingat kekuatan Gu Yuan, secara alami tidak mungkin dia salah. Kalau begitu, Xiao Yan GG. Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata-kata itu dari samping Gu Yuan. Dia tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik. Namun, Xiao Yan saat ini ada di dalam. Bagaimana Xiao Yan akan kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial? Aku akan mencoba lagi. Ekspresi Gu Yuan sedikit suram. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika makam surgawi benar-benar memiliki pemilik misterius,
mustahil bagi pemilik yang terakhir untuk mencegahnya memasukinya. Segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yuan berubah setelah suaranya terdengar. Segera, energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa setinggi 10.000 kaki di langit. Setelah itu, dia dengan kejam meraih ruang yang berfluktuasi. Bayangan gelap besar menutupi pegunungan di sekitarnya. Telapak energi besar itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di luar angkasa. Namun, yang pertama hendak menabrak ruang ketika kecepatan melonjak yang terakhir tiba-tiba menjadi lebih intens. Segera setelah itu, fluktuasi dengan cepat menyebar dari dalam dan bertabrakan dengan telapak tangan besar. Itu benar-benar secara paksa menyebarkan serangan ini. Dari Gu Yuan, perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menjadi tumpul. Kekuatan macam apa yang dimiliki Gu Yuan? Dia adalah salah satu individu terkuat di dunia ini. Bahkan seseorang sekuat Lei Ying harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan ini. Namun, serangan ini sebenarnya telah tersebar dari fluktuasi belaka. Ini, fluktuasi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Kejutan berlanjut sesaat sebelum Lei Ying dan Yan Jin pulih dan berseru. Mendorong kembali serangan telapak tangan dari Gu Yuan dengan hanya mengandalkan fluktuasi spiritual. Kekuatan spiritual yang menakutkan seperti apa itu? Sesuatu yang salah. Siapkan formasi. Petik 2. 3 abadi dari klan Gu di belakang Gu Yuan tiba-tiba memiliki ekspresi muram. Mereka menjerit pelan dan banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan di sekitarnya. Douqi melonjak dan dengan cepat berkumpul. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu. Kami hanya di sini untuk menerima seseorang dan tidak memiliki rencana lain. Gu Dao berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi dibentuk. Sebuah terowongan spasial perlahan muncul di ruang yang berfluktuasi setelah suara Gu Dao terdengar. Segera, sesosok perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas milik para ahli dari klan Gu. Bukankah barisan ini terlalu bagus untuk menerima seseorang begitu saja? Sosok itu keluar dari terowongan spasial. Sekilas, dia melihat formasi ditempatkan di langit dan banyak ahli dari klan Gu menunggu dengan sungguh-sungguh di seluruh pegunungan. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit menarik. Xiao Yan. Semua orang tercengang setelah melihat sosok itu keluar dari terowongan spasial. Ada seorang ahli top yang telah bertukar pukulan dengan kepala klan sebelumnya. Kami hanya. Gu Dao menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, dia membuat semua orang sedikit rileks. Dia tersenyum ke arah Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Gu Yuan. Segera, dia berhenti berbicara. Orang yang bertarung sebelumnya adalah kamu. Mata Gu Yuan menatap Xiao Yan. Badai besar muncul di dalam hatinya. Semua orang, termasuk Sun Er, Yan Jin dan Lei Ying, telah membuat wajah tercengang saat mereka mendengar kata-kata ini. Balasan berikutnya dari Xiao Yan menyebabkan ekspresi tertegun ini menjadi lebih padat. Itu, kurasa begitu.